Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini tanggal 30 Ramadan 1443 Hijriah. Saya Widi Winanto Aryawan, pengasuh Rumah Syamil Quran 321 Bantul, Yogyakarta, menyampaikan kultum. Saudara sekalian, hari ini kita sudah di penghujung akhir Ramadan. Besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Oleh sebab itu, mari kita melihat perjalanan kita selama 1 bulan. Menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Saudara sekalian, bulan Ramadan adalah bulan suci yang disebut oleh Rasulullah sebagai bulannya umatku. Syahru ummati. Oleh sebab itu, kita sudah berusaha selama 1 bulan ini untuk memanfaatkan sebaik-baiknya keberkahan, kebesaran dari bulan Ramadan ini. Kita sudah sholat tarawih, kita sudah buka puasa bersama, melaksanakan subuh berjamaah, berbagai majelis taklim. Dari majelis taklim ketika antara Isya dengan tarawih, kemudian ba'da subuh, kemudian taklim menjelang buka puasa bersama. Di sela-sela itu kita juga melaksanakan ibadah tadrus Quran, sehingga pada bulan ini paling tidak kita sudah menghatamkan 1 kali. Saudara sekalian, semua itu kita lakukan karena kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan mulia, kesempatan untuk menambah ibadah kita sebanyak-banyaknya. Belum lagi saudara-saudara kita yang sudah mengeluarkan sedekah untuk buka puasa maupun bersedekah diberikan langsung kepada para fuqara, masakin, anak-anak, dan orang-orang yang tidak mampu. Semua itu tentu saja kita kembalikan kepada Allah karena kita ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah saja. Saudara sekalian, di antara yang diingatkan kepada kita di bulan Ramadan adalah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyaknya orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya ilal ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi saudara sekalian, bisa jadi selama 30 hari kita menahan dari lapar dan menahan diri dari haus, kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus itu. Tapi jamaah sekalian, ada sebuah harapan yang besar dari kita. Karena ada hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma ramadhana, barang siapa bersiam Ramadan imanan wahtisaban, berlandaskan keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Saudara sekalian, mungkin di tengah-tengah puasa kita banyak lubang-lubang, banyak kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan. Tapi kita sejak awal sudah niat ikhlas. Di hari biasa mungkin kita tidak pernah berpuasa. Di hari biasa mungkin kita tidak pernah melakukan sholat malam. Di hari biasa mungkin kita tidak sesering sekarang mengunjungi masjid Allah. Tapi di bulan Ramadan ini kita benar-benar telah memuliakan bulan suci ini dengan tambahan-tambahan ibadah-ibadah yang tidak biasa kita lakukan. Mengapa itu semua kita lakukan? Karena kita ingin melaksanakan perintah Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi adalah hal atau buah dari puasa kita. Karena sungguh kita melaksanakan semua ibadah ini karena perintah Allah semata. Dan tentu saja karena kita menjalankan start awal melandaskan kepada perintah Allah, kita hanya berkeinginan agar Allah saja yang akan memberikan balasan. Saudara sekalian, setiap puasa menghasilkan buah. Ayam betina berpuasa mengerami telurnya, buahnya adalah menetasnya telur-telur itu dan munculnya generasi baru, ayam-ayam yang masih kecil-kecil, yang kelak nanti akan menggantikan ayam-ayam yang sudah besar. Kemudian ulat berpuasa menjadi kepompong dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Buahnya adalah
dari seekor ulat dia menjadi seekor kupu-kupu. Ular pun demikian, dia bertapa kulitnya akan mengelupas, nelungsungi. Kemudian dia begitu selesai menjalankan puasanya, dia kembali muda lagi karena kulit tuanya sudah mengelupas. Saudara sekalian, setiap puasa menghasilkan buah dan hendaknya kita pun memiliki harapan yang sama. Puasa kita menghasilkan buah. Buah dari puasa kita adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari 3 hewan yang saya sebutkan, ayam berpuasa menghasilkan anak-anak ayam. Ulat berpuasa menjadi kupu-kupu. Jangan seperti puasanya ular. Dia berpuasa hanya berganti baju menjadi lebih muda, tetapi dia tetap ular seperti hari-hari kemarin. Bisa jadi hari sebelum puasa kemarin kita adalah orang biasa. Bisa jadi kita memiliki kemaksiatan-kemaksiatan, kedzoliman-kedzoliman yang sudah kita lakukan. Begitu kita menjalankan puasa Ramadan, hendaknya semua itu kita tanggalkan dan kita menjadi kupu-kupu. Kita tidak seperti ulat. Ya, kita sudah berubah sama sekali. Kemarin memang ulat, tapi hari ini saya kupu-kupu. Kita bukan ular. Sebelum puasa ular, selesai puasa juga tetap ular. Saudara sekalian rahimakumullah, hari ini kita sudah di penghujung akhir. Salah satu yang diharapkan oleh kita dapatkan di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah bulan, hari, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih kurang 1000 bulan itu 80 tahun. Sebutlah 80 tahun. Sehingga saudara sekalian, andaikan kita di setiap bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah seperti hari-hari kita di bulan Ramadan. Berpuasa, malamnya taraweh, esok harinya kita sholat subuh di masjid, mendengarkan majelis taklim, baik ketika taraweh, ya jelang taraweh, maupun usai sholat subuh. Insya Allah semua amalan itu adalah amalan-amalan tambahan. Andaikan salah satu di antara hari yang kita melaksanakan ibadah tambahan itu adalah malam Lailatul Qadar, berarti kita pasti sudah mendapatkan ibadah selama 1000 tahun. Karena kita sudah menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar. Andaikan ketika Lailatul Qadar kita taraweh, mudah-mudahan taraweh kita itu nilainya lebih baik daripada taraweh 80 tahun yang dilakukan di hari-hari orang-orang biasa. Kemudian andaikan kita sholat isya atau sholat subuh berjamaah di masjid di malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan itu menjadi sholat isya dan sholat subuh yang lebih baik daripada sholat isya dan sholat subuh 1000 bulan. Sehingga saudara sekalian, kita yang ditakdirkan menjadi umat akhir zaman, di mana umat akhir zaman ini usianya hanya sekitar 63 tahun naik turun. Sebagaimana Rasulullah bersabda, usia umatku lebih kurang sama dengan nabinya. Nabi Muhammad meninggal dunia di usia 63 tahun. Sehingga umatnya sekarang berusia antara 60, 70, 80 tahun dalam hidupnya. Sehingga dibanding dengan umat-umat terdahulu, umat akhir zaman ini relatif memiliki masa hidup yang pendek. Tetapi karena adanya Lailatul Qadar, andaikan kita ini sudah berpuasa selama 10 tahun dan setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti 80 tahun kali 10 sama dengan hidup atau beribadah selama 800 tahun. Itu setara bahkan mungkin lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang konon berusia 1000 tahun. Sama sekalian rahimakumullah, kita semua sekarang sudah di penghujung Ramadan, menatap ke depan dengan perubahan jiwa yang baru. Kita ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Ramadan ini agar dapat menghadapi tahun baru 1444 Hijriah sebagai pribadi yang baru. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, di mana bulan Syawal ini kita disunahkan untuk melakukan silaturahmi, menebarkan diri kemana-mana untuk menggandeng orang-orang yang selama setahun ini belum pernah kita sapa. Rasanya sangat pas momentumnya andaikan ada di antara sanak famili keluarga yang dalam setahun ini belum pernah kita sapa.
maka di bulan Syawal ini kita menyapanya. Sehingga kita memiliki relasi yang lebih luas. Teman-teman kita mungkin ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, atau bahkan di Indonesia Timur. Semuanya kita sapa. Sehingga kita ini walaupun tinggal di Jawa, tetap memiliki jaringan sampai ke pulau-pulau besar di seluruh Indonesia. Dan saudara sekalian, sekarang ini kalau kita ditanya bisnis apa yang paling kuat, yaitu bisnis yang memiliki jaringan. Dia memiliki agen, dia memiliki distributor, dia memiliki cabang-cabang yang tersebar luas. Jaringannya kuat. Itu adalah bisnis yang kuat. Dan kita kelak akan menjalani perjalanan hidup ke depan di tahun baru 1444 Hijriah dengan bekal berupa jaringan yang kuat. Nanti di bulan Dzulqa'dah kita akan persiapan untuk pesta akhir tahun. Kita akan mencari hewan kurban agar ketika kita sembelih di hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah kita akan mendapatkan hewan terbaik. Dan saudara sekalian, nanti kita di bulan Dzulhijjah diperintah oleh Allah untuk melakukan pesta akhir tahun, makan-makan. Dan suguhannya dari sisi Allah. Allah sudah perintahkan kepada orang-orang yang mampu untuk menyumbang hewan, baik kambing, sapi, atau kerbau, atau unta. Untuk apa semua itu? Agar kita dapat memakannya. Karena umat Islam harus makan daging. Umat Islam tidak haram. Islam justru harus banyak makan daging. Mengapa? Karena di dunia hewan pun, hewan-hewan pemakan daging memiliki keunggulan-keunggulan dibanding hewan-hewan pemakan daun-daunan. Apa keunggulan atau kelebihan yang dimiliki hewan pemakan daging? Dia pertama harus gesit karena calon makanannya harus diburu, harus dikejar. Sehingga Allah karuniakan kepada hewan pemakan daging, dia larinya harus kencang demi kemampuan dia untuk mengejar buruannya. Buruan itu kalau sudah tertangkap, tentu dia melakukan perlawanan untuk melepaskan diri. Oleh sebab itu hewan pemakan daging adalah hewan-hewan yang ditakdirkan memiliki kekuatan yang besar karena makanannya melawan. Kalau dia tidak memiliki kekuatan, maka perlawanan dari bakal makanannya itu akan selalu dimenangkannya. Maka hewan pemakan daging harus kuat, harus perkasa. Dan yang ketiga, hewan pemakan daging adalah hewan-hewan yang cerdas. Karena dia ditakdirkan harus mengendap-endap, mendekati bakal makanannya dalam rangka memburunya. Sehingga pikirannya harus cerdas. Karena makanannya pun dia memiliki pikiran agar menghindar atau dapat menghindar dari kejaran hewan yang hendak memburunya. Saudara sekalian, Allah menghendaki agar berbagai kelebihan yang dimiliki oleh hewan-hewan pemakan daging itu juga dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam harus gesit di dalam bergerak. Umat Islam harus kuat di dalam menjalankan kehidupannya. Dan umat Islam harus cerdik, harus cerdas di dalam menjalankan kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk dapat mempersiapkan tahun baru 1444 Hijriah dengan persiapan terbaik sehingga pada saat kita memasuki matahari terbit 1444 Hijriah kita memiliki optimisme yang sangat tinggi. Selamat datang tahun baru. Saya pastikan bahwa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Demikian jemaah sekalian, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.